Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Apa kabar semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali bertemu di pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 4. Tema kita pada pagi hari ini adalah kemampuan dan keterbatasan. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita memulai dengan berdoa, di mana berdoa itu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan atas anugerah kesempatan kepada kita hari ini dapat berkumpul bersama keluarga kita, kedua orang tua kita, saudara kita, teman-teman, dan pada hari ini kita juga dapat kembali belajar secara online atau belajar dari rumah saja. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa agar mengetahui serta memahami kelebihan dan keterbatasan dalam diri kami, sehingga dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari, demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah kemampuan dan keterbatasan. Nah, di dalam diri kita memiliki kemampuan dan keterbatasan. Mari kalian memperhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama menampilkan bahwa ada seorang anak perempuan dapat bermain bola, sepak bola. Gambar yang kedua ada seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Mereka sedang bermain musik, ya. Nah, kalian memperhatikan gambar yang ada pada layar. Anak-anak ibu, kemampuan dan keterbatasan itu merupakan dua hal yang melekat pada diri setiap orang sejak lahir ke dunia ini. Kemampuan di salah satu sisi dapat menjadi keterbatasan pada sisi kehidupan yang lain. Misalnya, seorang penulis yang cerdas belum tentu dapat menjadi seorang pembicara atau orator yang handal, memukau, atau seorang pemain musik gitar yang lincah. Belum tentu ia dapat bernyanyi dengan suara yang merdu, karena setiap diri kita itu memiliki kelebihan atau kemampuan, dan di diri kita juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Jadi anak-anak ibu yang terkasih, diri kita, keluarga kita, dan semua orang kita pada saat lahir ke dunia, Tuhan sudah memberikan kepada kita dalam diri kita kemampuan dan keterbatasan. Selanjutnya, diriku yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Mari kalian memperhatikan, mengenali diri kalian, di mana kemampuanku dan di mana keterbatasan atau kekuranganku. Ibu sudah katakan tadi bahwa setiap diri kita terlahir ke dunia itu memiliki kemampuan, kelebihan, atau keterbatasan atau kekurangan diri kita. Anak-anak ibu, coba kalian lihat bahwa apakah dalam diri kalian mempunyai kemampuan-kemampuan, atau ada yang dapat bernyanyi, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai menari, pandai bermain sepak bola, pandai bermain bulu tangkis, pandai berhitung pada pelajaran matematika, pandai berpidato, pandai berdoa, pandai membuat dan membaca puisi, pandai menggambar atau melukis, dan lain sebagainya. Anak-anak ibu yang terkasih, kita dianugerahi kemampuan-kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan yang bersifat jasmani, artinya kemampuan yang kelihatan, kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita. Dan ada kemampuan yang bersifat rohani, misalnya kemampuan untuk berpikir, kemampuan berkehendak, kemampuan dalam berdoa, atau merenung. Jadi ada dua sifat kemampuan, secara jasmani dan secara
rohani. Apa itu kemampuan? Tadi sudah dijelaskan bahwa kemampuan itu terbagi menjadi dua bagian dalam sifatnya, yaitu secara jasmani dan rohani. Mari kalian melihati gambar yang ada pada layar. Nah, anak-anak ibu, inilah kemampuan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kemampuan yang bersifat jasmani dan kemampuan yang bersifat rohani. Kalau jasmani tadi itu dia pada tenaga yang dapat kelihatan, seperti di bidang olahraga, bulu tangkis, ataupun pemain sepak bola. Nah, kalau kemampuan rohani itu dia lebihnya ke cara berpikir. Nah, seperti ada yang teman-teman kita atau saudara kita yang punya kemampuannya di bidang matematika, atau mungkin dalam bidang bahasa Inggris, berkemampuan bahasa. Nah, itulah yang disebut namanya kemampuan. Nah, itulah yang Ibu jelaskan tadi, bahwa setiap diri kita itu Tuhan sudah memberikan kita kemampuan dan keterbatasan. Nah, dari segala kemampuan dan keterbatasan, kita diminta untuk saling melengkapi, saling membantu, saling memotivasikan, saling mendukung satu sama lain. Nah, anak-anak ibu, siapkan kitab suci. Hari ini bacaan yang diambil adalah dari kitab Roma bab 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkesan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak ibu, nah, berbicara tentang kemampuan dan keterbatasan itu sudah ada dalam kitab suci. Tuhan mengajar kepada kita untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Nah, Tuhan memberikan kita bakat, kemampuan, mungkin di bidang tarik suara, diberikan suara yang bagus, maka Tuhan meminta kepada kita untuk mengembangkan. Kita mungkin dapat mengikut latihan lagu di gereja, dan dapat juga menjadi penyanyi-penyanyi rohani, ataupun diminta untuk menyanyi pada
suatu kumpulan ibadah dan lain sebagainya, di mana Tuhan memberikan kita suara yang merdu, kita gunakan sebaik mungkin, dan untuk semua orang itu merupakan suatu anugerah dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di setiap diri kita itu sudah mempunyai kemampuan atau kelebihan, dan kita juga memiliki kekurangan yang sudah ada sejak kita lahir ke dunia. Anak-anak ibu, ada video refleksi. Ini merupakan video yang mengungkapkan bahwa sejak lahir dia sudah memiliki kekurangan atau keterbatasan, tetapi dia juga Tuhan memberikan suatu anugerah kelebihan dalam dirinya. Mari kalian mengamati video berikut. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Bahwa walaupun dia telah lahir ke dunia memiliki keterbatasan secara fisik, tetapi dia mempunyai kemampuan dengan suaranya yang sangat merdu. Di mana dari suaranya yang sangat merdu itu dia memuji, dia menyalurkan bakatnya dengan suaranya, dengan bernyanyi yang baik, sehingga bisa menghibur orang-orang yang mendengarkan lagu-lagunya. Nah, tadi ada seorang ibunda yang sangat terkenal, di mana dia adalah perancang busana. Tuhan memberikan dia kemampuan lewat tangannya melukis, mendesain.
baju-baju, bahkan dapat digunakan begitu banyak orang dari desain yang ia buat. Nah, di situ ia salurkan dengan memberikan talenta apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan belas kasihan melalui tangannya ataupun melalui dari kelebihan yang ia dapati. Nah, anak-anak ibu, kita memiliki karunia kemampuan yang berlainan menurut kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, dan karunia lainnya. Karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan itulah hendaknya kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai kehendak Tuhan. Tuhan itu sangat mencintai kita manusia. Tuhan mencintai kita bukan secara umum, secara massal, tetapi Tuhan mencintai kita secara khusus. Tuhan mencintai kita secara pribadi. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan kita secara khusus pula. Tuhan membuat diri kita masing-masing secara unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Tuhan tidak menciptakan manusia secara sama, tetapi bukan seperti boneka yang sama bentuk atau warnanya, karena dibuat dalam pabrik yang sama. Sekiranya Tuhan menciptakan kita dengan bentuk dan rupa yang sama, alangkah membosankan kalau rupa manusia itu sama. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan berbeda, dengan keunikan diri kita sendiri. Dari keunikan kita harus mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan mensyukuri segala apa yang ada pada diri kita dan mensyukuri apa yang menjadi kekurangan kita. Anak-anak ibu, tugas kalian adalah setelah mendengarkan materi penjelasan ibu pada pagi hari ini, tugas kalian adalah kalian harus mencatat rangkuman yang ada pada layar di buku catatan agama. Nah, anak-anak ibu, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi 3M. Kita akan bertemu kembali di pelajaran yang akan datang. Sampai ketemu lagi.